Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novina Vila dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya mengenai materi komponen elektronika guna untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas mata kuliah elektronika analog dan digital. Langsung saja ke pembahasan. Komponen elektronika terbagi menjadi dua bagian, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif merupakan komponen elektronika yang tidak memerlukan energi atau tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif. Komponen pasif dia tidak bersifat menguatkan, menyearahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen pasif terbagi menjadi tiga bagian, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama, resistor. Resistor biasa disebut juga dengan hambatan. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan itu disebut juga dengan ohm. Kemudian fungsi-fungsi resistor. Fungsi-fungsi resistor ada 4, yaitu sebagai pembatas arus listrik, yang kedua sebagai pengatur arus listrik, yang ketiga sebagai pembagi tegangan listrik, dan yang keempat sebagai pengatur tegangan, sebagai penurun tegangan listrik. Kemudian jenis-jenis resistor. Resistor memiliki 4 jenis-jenis, yaitu resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Kemudian yang kedua yaitu kapasitor. Sebelumnya tadi yang pertama adalah resistor dan yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan listrik adalah farad. Dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Fungsi-fungsi kapasitor yaitu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang kedua sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC. Yang ketiga sebagai isolator yang menghambat arus DC. Yang keempat sebagai filter dalam rangkaian power supply. 5 sebagai kopling. Yang keenam sebagai penggeser fasa. Dan yang ketujuh sebagai pemilih gelombang frekuensi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kapasitor. Jenis-jenis kapasitor itu ada 2 macam atau 2 bagian, yaitu kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas dan kapasitor nilai tetap berpolaritas. Kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas terbagi lagi menjadi 4 macam atau 4 bagian, yaitu kapasitor keramik, kapasitor polistor, dan kapasitor kertas dan kapasitor mika. Kemudian kapasitor nilai tetap berpolaritas itu ada 2 macam lagi atau terbagi menjadi 2 macam, yaitu kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Kemudian yang ketiga itu induktor. Induktor disebut juga dengan kumparan. Induktor atau kumparan adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan sebagai alat kopel atau penyambung. Kemudian fungsi-fungsi induktor itu ada 7. Yang pertama
sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Yang kedua itu transformator, yang ketiga itu motor listrik, keempat solenoid, 5 relay, 7 itu speaker, 6 speaker dan 7 mikrofon. Kemudian jenis-jenis induktor. Jenis-jenis induktor itu ada 2, yaitu induktor bernilai tetap dan induktor tidak tetap. Kemudian komponen aktif. Komponen aktif ada 4 bagian, yaitu dioda, transistor, IC atau integrated circuit, dan saklar atau switch. Yang pertama itu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghantarkan arus listrik dari arah sebaliknya. Jenis-jenis dioda yaitu dioda biasa atau dioda penyearah. Yang kedua dioda Zener, 3 LED atau dioda emisi cahaya, 3 dioda foto, keempat dioda foto, 5 dioda Schottky, dan 6 dioda laser. Yang kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai penguat, sebagai pengendali, penyearah, isolator, modulator, dan lain sebagainya. Kemudian transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan di dalam rangkaian elektronika. Jenis-jenis transistor yaitu ada 2 macam, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Yang ketiga adalah integrated circuit. Integrated circuit adalah komponen elektronika yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang terintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Kemudian yang keempat itu adalah saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.